Assalamualaikum, welcome back to Islamic Montessori Indonesia. Apa kabar Mams? Kita pasti sering dengar istilah absorbent mind dalam istilah Montessori ya. Nah, apa sih sebenarnya absorbent mind itu? Absorbent mind atau pikiran yang mudah menyerap apapun adalah ide paling fundamental dari pendidikan usia dini 0-6 tahun. Jadi sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu, Maria Montessori pertama kali memperkenalkan konsep fundamental ini kepada dunia. Absorbent mind adalah kemampuan otak anak usia 0-6 tahun untuk menyerap apapun yang terjadi dan ada di lingkungan dan culture di sekitarnya, layaknya seperti spons yang menyerap air di sekitarnya. Kemampuan otak absorbent mind ini hanya akan terjadi di usia 0-6 tahun sekali seumur hidup sebelum nanti anak akan bertransisi ke reasoning mind. Pernah gak sih Mams kita bayangin ini ya, anak kita gimana bisa belajar bahasa ibu? Perasaan kita kan gak pernah ya ngajarin anak kita, yang kita lakuin tuh ya hanya ngajakin dia aja bicara sehari-hari aja ya kan? Nah bagaimana misalnya nih anak usia 4 tahun bisa menyerap ribuan kata, puluhan ribuan kata, grammar, vocabulary, diksi, pilihan-pilihan kata, dan akhirnya menjadi sebuah kalimat. Bandingkan dengan kita Mams yang usianya kita di rata-rata 20-30 tahun, mungkin ya kita seumuran itu ya, mencoba belajar bahasa kedua atau ketiga atau bahasa asing lainnya, itu pasti kita kan harus menguras tenaga kita yang ekstra luar biasa ya untuk menghafal kata-kata bahasa baru itu, ya kan? Nah terus gimana dong anak-anak tadi bisa menguasai bahasa ibu dengan sangat mudah? Yes, jawabannya karena absorbent mind. Pokoknya di mana anak usia 0-6 tahun itu dibesarkan, dia akan dengan mudah menguasai bahasa dimanapun dia tinggal. Misal nih dulu waktu anak saya usia 3 tahun, Amira Sofi Rahmadi, dia harus ikut saya ke Belanda. Saya takut banget tuh Mam, gimana anak saya akhirnya nanti harus ke playgroup dan TK, dan gimana dia nanti bisa nggak ya beradaptasi dengan teman-temannya yang bahasa mereka betul-betul berbeda. Tapi tidak disangka dalam hitungan 3 bulan saja, Sofi sudah bisa berinteraksi dan bicara dengan teman-temannya dan berkomunikasi dengan bahasa Belanda itu bahkan lebih fasih, lebih fluent daripada saya yang waktu itu seminggu 3 kali ngambil Dutch course. Padahal saya ingat betul di rumah saya nggak pernah ngajakin dia ngobrol pakai bahasa Belanda whatsoever. Ya, jadi dia betul-betul hanya dapat itu tuh dari sekolah seminggu 3 kali dan setiap kali datang 3 jam aja. Jadi ketika anak itu menyerap kata-kata yang dia dengar di sekitar dia, berikut dengan artinya, sesuai dengan konteksnya misalnya, dan juga emosi yang dia lihat dari orang yang mengucapkan dan yang dia rasakan juga, akhirnya dia bisa membangun sendiri kemampuan untuk menirukan yang akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan baik. Anak dengan absorbent mind mereka tidak hanya menyerap bahasa loh Mams, tapi juga kebiasaan, attitude, ya, habit, karakter yang terjadi di lingkup keluarga si anak ini juga dia akan serap. Mereka, anak usia 0-6 tahun ini tuh menyerap informasi seperti misalnya nih, informasi apapun. Misalnya bagaimana cara makan, apa yang sebaiknya dimakan sehari-hari, bagaimana bertindak tanduk setiap harinya. Jadi dia tuh ngeliatin semua perilaku yang dia lihat sehari-harinya dan nanti dia akan berperilaku seperti itu. Memang Mams, pasti ada hal-hal yang kita ajarkan ya face to face ke anak secara langsung ke anak-anak kita yang usia 0-6 tahun ini. Tapi justru sebenarnya Mams, yang mereka serap itu adalah selain yang diajarkan langsung ke mereka. Mereka justru sebenarnya banyak itu belajar dari melihat, mendengar, ya, kemudian langsung menyerap karena simply ya ada absorbent mind tadi itu. Nah, proses ketika mereka menyerap dengan absorbent mind itu disebut dengan mental chemistry. Jadi mereka itu membangun karakter dan identitas mereka dari apa yang mereka serap selama usia golden age atau usia emas ini. Nah sekarang kita akan bandingkan ya bagaimana anak itu menyerap ketika mereka memiliki absorbent mind dibandingkan nanti setelah mereka di atas 6 tahun, yaitu ketika mereka memiliki reasoning mind. Nah ini akan saya buatkan analogi atau perbandingannya ya. Nah ini untuk lebih jelasnya bagaimana powerfulnya absorbent mind pada diri anak, kita bandingkan 2 foto ini. Jadi ini ada 2 foto Mam, yang pertama foto ini, yang kedua foto ini. Nah foto pertama yang ada di cangkir di foto ini tuh foto yang betul-betul sesuai dengan foto originalnya atau gambar sesuai dengan item sesungguhnya ya, dari warna, tekstur, sudut dan juga backgroundnya. Jadi hasil foto pertama ini tuh fix
dan tetap sesuai dengan kejadian cangkir itu ketika diambil fotonya. Nah, di foto kedua ini adalah sebuah gambar atau drawing atau menggambar ya. Jadi foto kedua ini tuh detailnya tuh tergantung dari penggambarnya. Mana yang akan dimasukkan, mana yang tidak dimasukkan, diganti dengan apa yang ingin dia kurangin atau tambahin. Jadi lebih ke ide dari penggambarnya mau seperti apa cup itu tadi. Nah, absorbent mind itu menangkap ilmu dan informasi seperti dari cup yang diambil dari hasil tangkapan kamera seperti foto yang pertama, bukan hasil tangkapan dari orang yang menggambar seperti foto kedua. Jadi yang mereka tangkap itu persis seperti contoh foto yang pertama tadi, bukan dari contoh gambar kedua ya, saya ulangin gitu ya. Ini adalah foto originalnya. Jadi yang mereka tangkap itu betul-betul sesuai dengan yang original. Nah, apa-apa yang masuk ke dalam otak anak di usia absorbent mind ini tuh diserap tanpa effort, tanpa usaha sedikit pun, bayangkan. Dan itu akan stay di dalam otak dan benak si anak, menjadi fondasi dari karakter anak di kehidupannya kelak. Luar biasa ya Mams ya. Nah, sedangkan kalau anak setelah 6 tahun dan seterusnya, apa-apa yang diserap oleh anak itu ketika dia memiliki reasoning mind, dia akan menyerap itu dengan sadar dan membutuhkan effort atau ada usaha. Beda dengan ketika tadi absorbent mind tidak membutuhkan effort atau usaha apapun. Nah, absorbent mind sendiri itu dibagi 2 kategori Mam, yaitu usia 0 sampai 3 tahun yang disebut dengan unconscious mind dan usia 3 sampai 6 tahun yang disebut dengan conscious mind. Nah, untuk usia 0 sampai 3 tahun, anak itu akan belajar dari duduk, jalan, bicara, menggunakan tangannya, itu semua tanpa usaha yang dia sadari. Jadi anak di usia ini lebih banyak mengikuti, mengimitasi, dan menirukan apa yang dia lihat sehari-hari. Dan ilmu yang dia serap di usia ini sebagai layer foundation persiapan usia nanti dia di usia 3 sampai 6 tahun. Nah, usia 3 sampai 6 tahun, conscious mind, mereka masih memiliki otak, masih ya seperti sponge, dan menyerap informasi begitu mudah juga tanpa effort atau tanpa usaha. Tapi mereka sudah suka memilih ya, mereka sudah suka memilih certain things and certain experiences. Nah, anak usia 3 sampai 6 tahun ini biasanya menunjukkan desire atau keinginan besar tuh untuk memilih dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan secara mandiri atau independen. Jadi ini adalah stage yang biasa disebut help to do it myself stage. Jadi di stage ini cukup bantu anak kita kalau mereka betul-betul membutuhkan saja yang mereka butuhkan. Jadi istilahnya tuh help me to do it myself, not help me to do it for me. Oke, jadi moms help me to do it myself, not help me to do it for me. Oke, nah moms, aku percaya banget kalau absorbent mind ini tuh adalah sebuah gift dan miracle yang dimiliki semua anak in their first 6 years of their lives. Jadi kita mesti maksimalkan makanya ya dengan sebaik-baiknya usia 0 sampai 6 tahun ini untuk kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak kita ini. Kalau dalam istilah Montessori, lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita di usia 0 sampai 6 tahun ini disebut dengan prepared environment. Prepared environment atau lingkungan yang dipersiapkan. Nah, untuk itu Mam, di usia 2,5 tahun sampai 6 tahun dengan pendidikan metode Montessori, kita kenalkan anak tuh dengan berbagai macam aktivitas yang menyenangkan dan juga menarik. Ya, jadi misalnya ini tentang bahasa, matematika, science, practical life exercise, music, art and craft, geometry, culture, sensorial, ethics and courtesy, ya, tata krama dan lain sebagainya. Nah, dengan gift absorbent mind ini atau dengan miracle ini kita bisa memberikan anak kita ilmu pondasi yang lengkap, bermacam-macam dan juga secara mendalam. Anak pada akhirnya nanti akan menunjukkan interest dia di bidang yang mana, Mam. Nah, dengan aktivitas yang sudah kita siapkan di lemari-lemari Montessori, open shelf seperti yang ada di belakang saya ini, mereka bisa mengambil kapanpun, anak kita bisa memilih aktivitas sesuai dengan mood dan kesenangan dia dan sesuai dengan passion dia hari itu. Tentunya semua aktivitas ini aktivitas yang engaging dan membangun habit untuk melakukan sesuatu dengan konsentrasi tinggi dan kebiasaan belajar hal baru dengan terstruktur.
Nah, oke Mams, cukup sekian ya tentang absorben mind. Insya Allah kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya tentang Montessori. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.